Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Novian Hariwitoto di channel CC Karoliani. Nah, kali ini anak-anak kita akan membahas suatu materi yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu senam aerobik. Ya, senam aerobik ini salah satu dari materi senam, ya. Yang kemarin kita sudah membahas materi senam lantai. Kemudian sekarang kita membahas tentang senam aerobik. Nah, senam aerobik itu apa? Nanti kita akan membahas bagaimana latihannya, bagaimana cara eh, berlatihnya, dan sebagainya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah semuanya siap? Oh iya, saya lupa. Apakah semuanya sehat? Semoga kalian semuanya tetap sehat ya. Yang penting kita jaga pola hidup kita, makan yang teratur, tidur yang teratur, dan jangan lupa olahraga. Oke, senam aerobik. Apa yang dimaksud dengan senam aerobik? Ya, senam aerobik adalah serangkaian gerak yang dipadukan dengan irama musik yang telah dipilih dengan durasi tertentu. Ya, kalau kemarin kita bahas senam lantai, kita gerakannya apa saja? Gerakan guling depan, guling belakang, roll, dan sebagainya. Namun di sini kita memadukan gerakan-gerakan senam itu dengan musik. Ya. Aerobik mengandung pengertian satu sistem latihan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemasukan oksigen di dalam jaringan tubuh. Nah, bedanya dengan senam lantai itu di sini kita fokus ke pemasukan oksigen atau di sini kita lebih menekankan ke daya tahan paru-paru kita, daya tahan tubuh kita. Nah, latihan aerobik yang dilakukan secara teratur dengan tekanan yang cukup akan memperbaiki kerja jantung dan paru-paru kita. Benar sekali, manfaatnya senam aerobik itu banyak bila kita melakukannya minimal 3 kali seminggu ya. Ya, tidak perlu lama-lama dalam satu hari kita melakukan ya minimal 12 menit lah untuk melakukan senam aerobik. Nanti kalian akan lihat apa manfaatnya. Mohon maaf. Nah, manfaat senam aerobik yang pertama di sini adalah meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru kita. Lihat di sini ada gambar jantung yang sehat. Ya, ini jantung kita. Selama bergerak, otot membutuhkan asupan oksigen untuk bekerja. Benar sekali ya. Ketika beban kerja meningkat, tubuh menanggapinya dengan meningkatkan jumlah oksigen yang dikirim ke seluruh otot atau jantung. Jadi kalau kita bergerak cepat, kita menggeh-menggeh ya. Bahasanya kita nafasnya terpengkal-pengkal atau nafasnya cepat, itu berarti tubuh kita membutuhkan banyak oksigen untuk membakar makanan yang ada di dalam tubuh kita atau untuk membakar lemak-lemak kita. Di situ kita butuh energi yang banyak sehingga di situ membutuhkan oksigen untuk membakar atau untuk memasak energi. Akibatnya, detak jantung dan frekuensi pernapasan meningkat sampai memenuhi kebutuhannya. Nah, ini pernapasan atau detak jantung kita meningkat. Detak jantung meningkat, pernapasannya tadi meningkat. Nah, kenapa? Karena di sini kita dituntut untuk membakar energi kita, untuk dijadikan energi supaya dapat menggerakkan tubuh. Oksigen diubah menjadi karbon dioksida yang kemudian dihembuskan. Selain itu, tubuh akan berkeringat membakar kalori kita. Jadi, hasil dari pembakaran energi itu yaitu, ya, di sini ada keringat. Ya, makanya kalau kalian ingin, misalnya ingin diet, tidak perlu minum obat atau apapun itu. Kalian cukup olahraga teratur minimal, ya tadi, tiga kali seminggu atau kalian bisa kalau kalian pengen cepat, bisa setiap hari. Namun di situ kalian harus menjaga berat atau beban dari senamnya tersebut. Ya, mungkin hari ini kalian senam pemanasan, kemudian besok baru senam inti, besoknya lagi senam pemanasan, besoknya lagi senam inti dan seterusnya. Jangan terlalu diforsir untuk senam inti karena itu tidak baik. Oke, next. Yang kedua bisa meningkatkan kekuatan otot kita. Nah, kekuatan otot ini orang
gambarnya push up. Otot-otot harus dilatih melebihi beban normal. Hal ini disebut dengan prinsip beban lebih overload. Jadi setiap hari kalau kalian senam harus ditambah. Makanya tadi ya, pemanasan, kemudian latihan inti, pemanasan, latihan inti, latihan inti, kemudian pemanasan turun. Untuk meningkatkan kekuatan otot harus dilatih pada intensitas yang tinggi ya. Ini tentunya gerakan inti dalam waktu yang singkat, mempergunakan tenaga yang maksimal dan dilakukan dengan cara berulang-ulang. Nah, ini masuk ke gerakan inti. Ya, nanti gerakan inti pemanasan calling down nanti apa? Kalian bisa lihat nanti materi berikutnya. Selain itu, berikan beban yang bervariasi supaya lebih, karena intensitas latihan beragam dari latihan intensitas tinggi sampai dengan intensitas yang sangat rendah ya. Kalau bisa kalian bisa menganut gambar ini parabola ya. Jadi gambar parabola itu ini. Jadi dari bawah kemudian naik ya, kemudian turun berskala sama seperti naiknya tadi. Itu intensitas latihan. Jadi rendah dulu, kemudian masuk ke tinggi maksimal ya, gerakan inti kemudian turunkan lagi. Nah, itu parabola ya. Next. Yang ketiga, meningkatkan kelentukan atau kelenturan. Kelenturan adalah gerakan yang berada di sekeliling sendi. Jadi geraknya sendi secara luas itu kelenturan, fleksibilitas. Setelah menyelesaikan latihan aerobik, melakukan gerakan peregangan akan membantu meningkatkan kelentukan dan juga membantu sirkulasi darah ke jantung lancar. Jadi setelah kita dari atas parabola tadi, kemudian kita melakukan peregangan, rolling down sampai ke posisi semula. Ini melancarkan peredaran darah, ya. Otot-otot juga melemas, artinya di ototnya kaku untuk gerakan inti, kemudian kita rolling down supaya gerakannya normal. Otot sifatnya seperti pita karet, semakin kuat mengangkatnya, semakin elastis karet itu. Jika secara rutin menggerakkan badan secara latihan, ya menggerakkan badan, meregangkan badan selesai latihan akan membuat otot persendian akan berkembang. Nantinya akan apa? Akan gerakan kita akan semakin luas dan mudah. Nice. Manfaat senam aerobik yang keempat, komposisi tubuh. Latihan aerobik yang tepat akan membantu mengubah komposisi tubuh kita, menghindari tubuh menjadi gemuk dan membentuk otot-otot. Benar sekali di sini saya rasakan. Ya, karena saya kemarin setelah Idul Fitri hari raya itu tubuh saya mengalami bobot bertambah ya, 2 sampai 3 kilo. Akhirnya saya langsung melakukan gerakan-gerakan senam yang saya suka. Hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa aerobik tidak dapat mengurangi berat badan hanya pada satu bagian tubuh saja. Jadi benar sekali aerobik atau senam itu tidak bisa mengurangi dari eh, hanya satu bagian saja, tapi semuanya karena semua tubuh bergerak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka dari itu tidak satu bagian tapi hampir semuanya. Di sini ada gambar komposisi tubuh manusia. Komposisi tubuh manusia terdiri dari otot, tubuh, lemak, tulang, cairan, dan semua komponen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini kalian bisa cermati gambar dan keterangan-keterangan yang ada di sini. Next, latihan senam aerobik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu senam aerobik, apa itu fungsi senam aerobik, sekarang kita masuk ke latihan senam aerobik. Nah, latihan-latihan senam aerobik kalian bisa cari di video-video yang telah saya siapkan dari hasil kreativitas siswa melakukan senam aerobik. Ya, ada beberapa hasil karya siswa yang saya rekam untuk ditampilkan di YouTube saya. Itu senang sekali anak-anak, kalian bisa lihatnya. Ya, senam aerobik latihannya seperti apa? Yang pertama di sini adalah pemanasan. Gerakan pemanasan di sini gerakan yang slow. Ya, pemanasan, warming up adalah persiapan emosional, psikologis, dan fisik untuk melakukan latihan. Kalian bisa melakukan pemanasan aktif, pemanasan pasif, ya, pemanasan pemanasan yang di di backgroundnya atau ditambahi dengan musik itu lebih asik ya, lebih enjoy dan lebih menyenangkan. Tujuan pemanasan adalah menaikkan denyut jantung ya, menaikkan denyut jantung yang berangsur-angsur, mempersiapkan otot dan persendian. Jadi jangan langsung kalian ke gerakan inti, takutnya nanti akan kaku otot ya, yang sangat menyakitkan. Meningkatkan sirkulasi cairan darah ya, tingkatkan aja dulu eh,
aliran darah jantung kita supaya berdetak lebih cepat, kemudian baru kita masuk ke dalam latihan inti, ya, mempersiapkan diri secara psikologis dan emosional. Ya. Setelah kita lakukan gerakan pemanasan, tubuh kita siap, emosi kita siap, fisik siap, kemudian semangat kita bertambah, langsung saja kita menuju ke latihan inti atau gerakan inti senam aerobik, ya. Gerakan inti merupakan gerakan yang telah aktif dengan mengikuti alur tertentu. Jadi gerakan ini dengan musik yang ngebeat, ya, musik yang ngebeat dengan gerakan yang cepat. Gerakan inti bertujuan untuk menguatkan otot tubuh dan melatih koordinasi gerak antara anggota tubuh, ya, benar sekali. Jadi di sini gerakan inti itu gerakan yang eh, memungkinkan kita untuk melatih koordinasi gerakan tangan dengan kaki, gerakan tangan dengan kepala, gerakan kepala dengan kaki dan sebagainya. Bisa digabung-gabungkan. Sifatnya di sinilah gerakan yang cepat, ya. Gerakan inti aerobik gerakan cepat yang bisa memaksimalkan gerakan dan memaksimalkan pembakaran kalori atau lemak. Next, setelah kalian melakukan gerakan inti, kalian lakukan gerakan pendinginan. Nah, pendinginan ini bisa pendinginan kalau saya sarankan setelah kita melakukan gerakan inti, ya, senam ini tentunya kalian barengin dengan gerakan rolling down juga dengan senam. Artinya kembali ke slow. Gerakan pendinginan bertujuan untuk mengembalikan frekuensi denyut jantung supaya kembali mendekati normal. Setelah jantung kita berdetak kencang di gerakan inti, kemudian kita turunkan dengan gerakan slow. Pelaksanaan gerakan dilakukan secara bertahap dari intensitas tinggi ke intensitas sedang. Jadi kita tidak langsung duduk seperti ini, ya. Kita harus tetap melakukan gerakan-gerakan namun dengan intensitas diturunkan dari tinggi ke rendah. Setelah selesai ke rendah, kita bisa duduk dan melakukan cooling down pasif seperti ini, ya. Oke. Nah, itu tadi adalah latihan senam aerobik yang mana kita harus melakukan pemanasan dulu, kemudian kita melakukan gerakan inti, kemudian kita melakukan gerakan cooling down. Ya, yang semua itu sudah kita praktekkan kepada anak-anak dan alhamdulillah sudah beberapa anak yang menghasilkan kreativitas video. Semoga aja kalian juga nanti kalau kalian ada tugas, kalian bisa melaksanakan tugas membuat video senam aerobik dengan kreativitas kalian sendiri, ya. Oke, thank you. See you next again. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang tanyakan? Semoga aja kalian semuanya paham, ya. Kalau ada yang tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentarnya seperti biasa. Selanjutnya kita akan mencoba eh, membahas soal latihan bab senam aerobik. Ya, di sini kita coba ukur kemampuan kita, pemahaman kita di materi senam aerobik. Nomor satu, di sini sudah saya kasih jawabannya, tapi di sini kita memahami saja. Serangkaian gerak senam aerobik yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik sehingga akan menghasilkan gerakan di bawah ini, kecuali A. Kontinuitas gerak, B. Ketentuan ritmis, C. Durasi tertentu, D. Koordinasi gerak, E. Kecepatan reaksi. Nah, jawabannya sudah saya sediakan di sini adalah kecepatan reaksi. Kecuali, di sini ada kata-kata kecuali. Serangkaian gerak senam aerobik yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik sehingga akan menghasilkan gerakan di bawah ini. Ya, di sini adalah kecepatan reaksi jawabannya. E. Next. Dalam senam aerobik, gerakan bangkit mengatur nafas mempunyai tujuan A. Menguatkan otot pinggang, B. Melancarkan nafas, C. Mengatur keseimbangan, D. Meningkatkan kerja otak, atau E. Memperlancar peredaran darah. Ya, di sini bangkit mengatur nafas itu tujuannya adalah untuk melancarkan pernafasan. Nah, ini jawabannya B. Naik suatu kondisi, suatu dosis latihan untuk senam aerobik yang harus dilakukan oleh pesenam menurut program yang dilakukan, ya. Disebut apa? Suatu dosis latihan, ya. Kalau kalian minum obat, dosisnya ini loh, ya. Ini satu. Kalau pagi ini dua, kalau siang, ya. Seperti itu dosis itu, ya. A. Irama latihan, B. Intensitas latihan, C. Frekuensi latihan, D. Volume latihan, E. Ritme latihan. Di sini dosis kalau di dalam olahraga itu disebut dengan frekuensi latihan, frekuensi latihan. Baiklah, sampai di sini dulu untuk pembahasan soalnya. Nanti kita akan bahas soal-soal yang lainnya di video-video lain.
Ya, biar tidak terlalu lama kalian belajar sehingga bosan ya. Oke, setelah ini kalian bisa lanjutkan ke pembelajaran yang lain atau kalian istirahat dulu, boleh ya, sambil mendengarkan musik atau bermain apa gitu. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi. Nah, sampai di sini dulu aja untuk materi kali ini yaitu senam aerobik. Sampai jumpa di video-video atau materi yang lainnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.